Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Puji syukur atas kehadiran Allah yang Maha Kuasa yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita sehingga kita dapat menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar dan aman. Salawat beriringan salam buat junjungan Nabi besar kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah memberikan kita pedoman dan telah meninggalkan kita dua buah pusaka, yakni Al-Quran dan hadis. Baiklah, saya akan memberi judul pidato saya, yakni peran generasi muda di masa pandemi COVID-19. World Health Organization atau yang lebih dikenal dengan WHO telah menetapkan wabah virus corona sebagai pandemi global, termasuk Indonesia sebagai salah satu negara yang paling terpapar, di mana angka korban terus bertambah dengan penyebaran dan penularannya yang semakin cepat dan meluas. Indonesia telah menerapkan kebijakan PSBB di daerah-daerah yang padat penduduknya. Namun, angka yang terinfeksi masih terus meningkat. Semua warga Indonesia memiliki peran dan tugas masing-masing dalam membantu memerangi COVID-19. Begitu pula untuk generasi muda. Usia muda adalah masa yang paling optimal untuk menciptakan sebuah perubahan, karena merekalah yang memiliki energi yang paling besar, waktu yang lenggar, serta visi idealisme tentang perubahan yang tinggi. Maka wajar jika para pemudalah yang menjadi agen penggerak di setiap perubahan besar di dunia ini. Jika kita mengingat perkataan Bapak Proklamator tentang hakikat kaum muda, beri saya 10 pemuda, maka akan aku goncangkan dunia. Pernyataan ini telah meneguhkan kembali akan peran besar pemuda di setiap masanya. Dari era revolusi kemerdekaan menuju reformasi hingga era milenial yang telah memasuki era new normal. Nah, disinilah peran pemuda untuk membantu pemerintahan dalam pemutusan rantai virus COVID-19. Ada dua upaya yang dapat kita lakukan sebagai generasi muda. Yang pertama yaitu dengan menaati peraturan pemerintahan sebagaimana yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan tetap di rumah, stay at home. Menjaga jarak dan fisik minimal 1 meter. Menggunakan masker dan sering mencuci tangan dengan sabun. Serta kita juga bisa ikut dalam sebagai relawan COVID-19. Dan juga kita sebagai pemuda harus mengkampanyekan serangkaian social distancing. Yang mulanya kita berkumpul dengan teman-teman, bersilaturahmi dengan keluarga, bersilaturahmi dengan tetangga, bersilaturahmi dengan siapa saja harus dikurangi agar dapat mencegah COVID-19. Melalui teknologi, gencarkan, ajak, dan galakan edukasi semasif mungkin. Yang kedua, di dalam Al-Quran. Insya Allah jika kita sering membacanya, maka virus COVID-19 ini akan hilang. Yang pertama yaitu Al-Quran Surah Al-Isra
ayat 82 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minina wa la yaziduz zalimina illa khasara. Yang artinya, dan kami turunkan dari Al-Quran sebagai penawar dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Dan sedangkan orang-orang yang zalim, Al-Quran itu hanya dapat menambah kerugian bagi mereka. Terjemahan surah Al-Isra ayat 82. Yang kedua yaitu dengan membaca surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Wa ayyuba idh nada rabbahu anni massani ad-durru wa anta arhamur rahimin. Fastajabna lahu fakashafna ma bihi min durri wa atainahu ahlahu wa mithluhum ma'ahum rahmatan min 'indina wa dhikra lil 'abidin. Shadaqallahul azim. Yang artinya dari kisah Ayub alaihi salam. Ketika ia berdoa kepada Tuhannya, Ya Tuhanku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit, padahal Engkau adalah Tuhanku yang maha penyayang dari semua yang penyayang. Maka kami kabulkan doanya, dan kami lenyapkan penyakitnya, dan kami kembalikan keluarganya kepadanya. Dan kami lipat gandakan mereka sebagai rahmat dari Tuhannya, dan sebagai peringatan bagi semua orang yang menyembahnya. Terjemahan surah Al-Anbiya ayat 83 sampai 84. Dan yang terakhir ditutup dengan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7. Mengapa harus ditutup dengan surah Al-Fatihah ayat 1 sampai 7? Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan bahwa surah Al-Fatihah ini merupakan obat atau asyifa. Pernah dikisahkan seorang kepala suku telah tersengat oleh kalajengking. Tetapi para medis mengatakan bahwa penyakit ini tidak akan bisa disembuhkan. Akhirnya dibacakanlah surah Al-Fatihah dan Allah menyembuhkannya. Jadi kesimpulannya adalah kita sebagai generasi muda harus menjadi agent of change untuk memberikan ide penggerak dan memberikan inovasi-inovasi kegiatan dalam pencegahan COVID-19 serta turut berperan aktif sebagai motor penggerak dalam menggaungkan protokol kesehatan. Bukan sebagai pemuda yang bermalas-malasan, namun jadilah pemuda yang mengharumkan nama bangsa dan mewujudkan cita-cita bangsa. Kalau bukan kita, siapa lagi? Kalau bukan sekarang, kapan lagi? Demikianlah pidato singkat saya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua dan ada hikmahnya. Usikum binafsim bittaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.